منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa dan dirinya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan dan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Baik, sudah kebayang Bu dari artinya tadi apa hubungannya dengan tema silaturahim? Jadi di situ ya disebutkan yang pertama, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa? Adam. Kemudian diciptakan dari Adam istrinya yaitu Hawa. Baru kemudian dari keduanya dikembangbiakkan tuh manusia, laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Jadi artinya kenapa ada istilah silaturahim? Ya, satu peranakan. Tadi juga disebut di situ ya, tasa'aluna bihi wal arham. Kalau tadi terjemahannya kekeluargaan. Jadi ternyata kita diingetin ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata nanti kalau kita ngomongin tentang silaturahim, kita itu ternyata semuanya bersaudara. Kan gitu. Berasal dari satu rahim yang sama. Rahimnya siapa, Bu? Hawa. Jadi ternyata kita ini seluruh umat manusia terlahir berasal dari satu rahim yang sama. Maka nanti kalau kita ngomongin silaturahim, kan kita nanti nggak lagi hanya bicara tentang keluarga dekat kita aja, kerabat kita, ya ponakan, bude, pakde, mbah, atau buyut, atau apa gitu, enggak. Lebih luas dari itu cakupannya. Karena memang pada dasarnya seluruh umat manusia ini satu rahim, termasuk saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting kita bahas yang namanya silaturahim? Tadi disebutin tadi udah di ayat tadi. Yang memang Allah itu memerintahkan kita, dan peliharalah apa tadi? Tali silaturahim, ya, ikatan kekeluargaan, persaudaraan. Ini sudah menjadi kewajiban, perintah dari Allah. Wajib untuk kita terus menyambung yang namanya silaturahim. Bu, silaturahim itu gak hanya bentuknya dengan berkunjung, itu baru salah satu. Tapi secara luas kita bisa membangun ikatan persaudaraan sehingga tumbuh kasih sayang di antara kita adalah ketika kita memenuhi hak saudara kita. Nah, itu kuncinya. Jadi dengan cara apa silaturahim itu bisa terjaga? Jawabannya dengan cara kita memenuhi hak-hak saudara kita. Nah, itu. Nanti baru tuh di situ akan ada banyak haknya, termasuk nanti mengunjungi dan segala macam. Paham ya? Nah, jadi mulai sekarang anggota penyesuaian kalau misalnya disebut silaturahim, kalau ada kuis nih misalnya, sebutkan satu kalimat yang menggambarkan tentang silaturahim. Maka harapan saya tidak lagi hanya bunyi berkunjung. Nah, jangan hanya itu, lebih dari itu, karena basicnya, konsep dasarnya adalah memenuhi hak-hak saudara. Gitu ya, memenuhi hak-hak saudara. Karena berawalnya dari situ.
Karena kalau tidak ada niatan baik kita, kesadaran kita untuk memenuhi haknya, nggak akan mungkin Bu terjalin yang namanya silaturahim. Betul nggak? Nah, contoh misalnya itu tuh adik sakit tuh, udah dari kapan tuh, kayak dia butuh kita aja. Nah, nggak bisa, sakit hati tuh, ya, sakit hati kan? Dan kita yang susah mana pernah dia bantuin kita apa? Main aja dia susah, biar tahu diri, rasa sendiri. Kayak nggak punya saudara aja misalnya. Karena keengganan kita misalnya, karena kita merasa habis disakiti lah apa gitu ya, sehingga kita merasa dizalimi, terus kemudian kita melupakan oh ya dia punya hak atas kita. Kita jadi nggak mau tuh memenuhi haknya, ya nggak ada yang namanya silaturahim, nggak mau lagi berkunjung. Ya itu salah satu contohnya. Nah, salah satu hadis juga disebutkan ya tentang kewajiban silaturahim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari mana Aisyah? Oh ini ganti namanya udah. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya, ar-rahimu muta'alliqah bil 'arsy. Jadi ternyata rahim itu berkaitan atau terhubung dengan arsy-nya Allah. Ibu, hebatnya, dahsyatnya rahim wanita. Ya kan? Rahim tadi ya berawal dari satu peranakan. Itu terhubung, nyambung dengan apa Bu tadi? Arsy-nya Allah. Ya. Taqulu. Kemudian dia berkata yang namanya rahim nih, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambung aku, ya, merekatkan aku dan segala macamnya, maka Allah akan menyambungnya, ya, merekatkan ikatannya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Dan barang siapa memutuskanku, maka Allah juga akan memutusnya. Ya, segitu luar biasanya tentang silaturahim. Karena itu terhubung langsung dengan arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak heran kalau seandainya Islam membatasi, emang kita segitunya ya gak boleh marah sama orang, segitunya apa kita gak boleh kesal, kan kita juga manusia, boleh ya, tapi tetap kalau kita butuh waktu untuk kayak menghindar dulu, menjauh dulu, gak ngajak ngobrol dulu. Berapa Bu batasannya? 3 hari. Maksimal cuma 3 hari. Nah ini 3 tahun. Ya, maksimal cuma 3 hari. Kenapa? Biar nggak kelamaan itu terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya itu cuma kayak ya sekedar waktu lah buat merenung, buat meredamkan emosi mungkin, rasa kecewa gitu ya, refleksi gitu, sehingga harapannya nanti setelah itu udah bisa berdamai lagi ya. Nah itu beberapa dari ayat Al-Quran tadi, kemudian dari hadis yang menyebutkan tentang kewajiban kita silaturahim. Sudah paham ya? Sekarang dari situ kita mau bahas kepada siapa saja silaturahim ini. Karena dari situ nanti Al-Quran, Al-Hadis, Islam sudah mengatur cara-caranya. Yang pertama tadi ingat saudara kan Bu ya, disebutkan di situ kita ini satu peranakan, berarti semua manusia kita ini bersaudara. Hanya bedanya nih macam-macam saudara kita nih yang harus kita silaturahim, kita jaga dengan baik. Yang pertama, saudara serahim Hawa. Nah, itu kita punya saudara serahim Hawa. Mau saudara serahim Hawa. Berarti semua manusia ya Bu. Nanti dari situ mau dia kafir ya, termasuk yang muslim, itu semuanya saudara serahim Hawa. Mengerucut dari situ nanti ada yang kedua namanya saudara senasab.
ya satu nasab yang deketan gitu Bu ya, berarti sekerabat ya, saudara kerabat yang mungkin ketemu ujungnya di Mbah Buyut, ketemu ujungnya di Mbah gitu ya, dan segala macam. Nah itu tuh biasanya ya kita sebutkan dengan kerabat kita, Pak, sepupuan, Pak De, Bude, Om, Kakak gitu ya.